Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para guru, para asatidzah yang saya muliakan, jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam suasana hujan, tadi malam pada pagi, alhamdulillah pagi ini agak reda. Cukup belum Pak hujannya Pak? Mau nambah lagi atau cukup dulu ya? Allahumma hawalaina la alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah dikeluhkan oleh para sahabat tentang hujan yang tidak reda-reda, sehingga banyak rumah sahabat yang kebanjiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Kita bisa wiridan juga dengan itu. Allahumma hawalaina la alaina. Biar Allah pindahkan hujannya ke tempat lain sehingga tidak memberikan mudarat kepada kita. Tapi kita pagi ini walaupun agak dingin Pak ya, tapi hatinya hangat dengan iman insyaallah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qail ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diinginkan kebaikannya di dunia dan akhirat, yufaqihu fiddin, diberikan pemahaman yang baik terhadap agamanya. Semoga keberadaan kita di sini merupakan tanda-tanda bahwa kita insya Allah orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kira-kira tanggal berapa nih Pak? Tanggal 5. Jangan 10 dulu. Belum apa-apa udah 10. Tanggal 5 Sya'ban. 5 Sya'ban ini kita syukuri, dikit lagi kita akan ketemu bulan Ramadan. Nah, ini yang menjadi bulan yang diandalkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hambanya ini layak dimasukkan ke surga. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala ingin memprogram hambanya agar bisa masuk surga langsung setelah Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah menutup ayat tentang puasa itu, la'allakum tattaqun, agar kalian ini bertakwa. Walaupun di ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengakhiri syariat-syariatnya juga dengan la'allakum tattaqun. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ya setiap hari takwa. Setiap hari takwa, sehingga ketika mati kapanpun kita insya Allah layak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib kita kan selalu, hampir semua khatib
membuka khutbahnya dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hampir khatib semuanya begitu. Pesan takwanya, wahai orang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi keimanan. Sebagai orang yang muslim. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat menyandingkan antara surga dan ketakwaan itu. Mathalul jannati allati wu'ida lil muttaqin. Perumpamaan surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina mafazah. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu adalah mafazah, kemenangan besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Orang-orang bertakwa itu tempatnya adalah surga yang na'im, yang sangat nyaman, sangat nikmat. Jadi surga yang Rasulullah mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu walaupun sudah sebagian diceritakan di dalam surga, di dalam Quran, ya kan Pak? Mathalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha, di surat Al-Ahqaf, anharun fiha anharun min ma'in ghairu asin. Surga itu ada sungai-sungai yang airnya tidak pernah keruh. Kalau kita lihat sungai kita Pak, ya kan, berita akhir-akhir ini kan pertumbuhan ikan apa Pak yang bertahan di Ciliwung itu, ikan sapu-sapu. Wah, ini berkembang. Ini menggambarkan memang kondisi sungai kita buruk. Mungkin sungai-sungai kita tidak layak untuk dipakai berwudu lagi, ya kan? Karena baunya sudah bau najis, aromanya aroma najis, rasanya mungkin juga rasa najis, dan warnanya juga warna najis. Sehingga sungai ini yang mestinya menjadi sumber air bersih menjadi kadang membawa penyakit. Tapi belum kebayang sejernih-jernihnya sungai mana Pak? Jenengan pernah pergi ke mana? Sungai yang jernih begitu. Mungkin kalau musim kemarau bisa jernih, tapi musim hujan hampir nggak ada sungai yang bersih. Di surga itu fiha anharun min ma'in ghairi asin, nggak pernah berubah kejernihannya. Fiha anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Di surga itu ada sungai-sungai susu Pak. Bisa jenengan bayangkan sungai susu Pak? Terbayangkan Pak? Paling banter kolam susu, bukan lautan, hanya kolam susu. Mau bayangin laut susu nggak berani Pak, karena nggak mungkin gitu. Tapi di dalam Al-Quran surga kita itu fiha anhar min labanin lam yataghayyar ta'mu. Kita tahu susu itu cepat basi, apalagi susu yang murni Pak ya, itu cepat basi. Tapi kalau dalam Al-Quran lam yataghayyar ta'mu, susunya enggak pernah basi. Jenengan mau renang di susu, ya kan? Kalau orang sekarang perempuan kan mandi susu Pak, untuk apa? Biar glowing, biar kulitnya cerah muda, itu berendam susu. Fiha anharun min khamri ladzatin lisyaribin. Kemarin beberapa orang, 6 orang di Jawa Timur minum oplosan mati. Beberapa orang di Mojokerto oplosan mati.
Tapi nggak ada ceritanya orang-orang yang di hotel-hotel bintang sekian itu mati karena khamr, Pak. Karena khamrnya nggak dicampur dengan autan. Tapi orang-orang miskin ini sudah oplosan putihan dicampur dengan sedikit baygon dan autan biar daya mabuknya tinggi tapi kemudian su'ul khatimah. Tapi kalau yang di hotel-hotel itu yang perslokinya katanya puluhan ribu, itu nggak ada ceritanya mati karena mabuk, nggak ada. Minumnya pun juga sangat kayaknya ya Pak ya, kayaknya nikmat karena nggak ditenggak mereka Pak. Tapi kalau yang putihan itu Pak, itu minumnya nggak diseruput Pak, tapi ditenggak gitu. Maksudnya lidahnya biar nggak kena karena rasanya nggak enak. Mungkin bapak nggak ada yang pernah lihat ya, nggak pernah merasakan kan? Merasakan Pak? Saya kira nggak ada, tapi saya melihat orang-orang kalangan rakyat jelata ini kalau minum khamr itu begitu Pak, ya kan? Karena rasanya nggak enak. Tapi kalau lihat orang-orang yang kaya-kaya itu minumnya dikit terus ditempelin terus menunjukkan itu lezat Pak. Kadang-kadang muncul juga enak juga tuh ya. Ada warnanya merah, ada warnanya. Nanti di surga ada anhar min khamrin ladzatil lisyaribi. Sungai-sungai khamr. Ya, jadi kita semoga nanti kita di surga bisa minum bareng Pak ya. Setuju? Oh, kita agak setuju gitu. Setuju. Khamratil lidzat syaribin, tapi tidak memabukkan. Tapi rasanya yang kata orang sesloki aja sekian puluh ribu sekian ini nggak ada apa-apa. Belum lagi fiha anharun ma'asalan musaffa. Belum lagi sungai-sungai madu. Di dunia ini kan susah nyari madu Pak, ya kan, susah. Palsu lah madu, campur inilah madu, kasih gula lah gitu. Minum madu bukan diabetesnya sembuh malah nambah karena banyak yang palsu. Sofa sangat bersih, bening madunya. Kadang-kadang saya bingung juga beli madu di mana nih yang kelihatan. Karena akhirnya mikir, wah beli sama orang Badui aja. Orang Badui mungkin masih jujur ya Pak ya. Jalan aja mereka nggak pakai sendal karena taat dengan aturan adat mereka tuh. Kalau mereka naik kendaraan atau pakai sendal, mereka sudah harus keluar dari. Saya kira-kira mungkin mereka nih yang madunya masih. Nah, tapi yang bawa ember, yang bawa rumah-rumah itu, aduh saya gak yakin Pak itu rumah madu-madu itu, ya kan? Karena saya ketemu pernah di Saudi jamaah haji, itu usahanya adalah bikin madu, tapi tidak ada tawonnya Pak. Ketemu di rumah sakit, ngobrol-ngobrol, usahanya produksi madu, tapi nggak ada tawonnya. Terus gimana Pak? Di Jember Pak, mungkin ada orang Jember sini. Jadi mendatangkan sejenis gula dari Thailand yang diolah, itulah jadi bahan madu. Walaupun Allah sudah ceritakan seperti itu dan kita belum kayaknya kok khayal gitu ya. Maka kadang-kadang kalau orang nggak beriman Pak baca Quran terus kemudian ketemu ayat surga, mereka itu geli. Dia bilang pantesan agama ini sebagai penghibur bagi orang-orang yang gagal hidup di dunia. Ketika miskin di dunia, baca Quran nanti dia punya harapan di sana. Tidak, karena kita ini hidup dengan satu rahmat aja Pak ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia ini dari awal sampai akhir Allah punya 100
rahmat yang diturunkan kepada kita dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu satu rahmat saja. Satu rahmat saja. Itu dibagi-bagi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hewan-hewan ini. Kucing yang menyayangi anaknya, kuda yang mengangkat kakinya biar gak nginjek anak kuda, itu semuanya satu rahmat. Itu saja sudah menikmatinya gak habis-habis banyak. Bayangkan nanti kalau di surga itu Allah punya 100 rahmat, kemudian sekarang kita hidup dengan satu rahmat, kemudian nanti di surga ditambahi dengan 99 rahmat. Bisa bayangin kayak apa kehidupan di akhirat itu. Nah, ini semua kuncinya adalah dengan ketakwaan. Di surga orang gak ada lagi yang tua, Pak. Sekarang kan orang sering susah kalau sudah lihat wajahnya apa ya, pengen glowing terus sepanjang hidup, nggak mungkin. Maka biayanya mahal, perawatan wajah itu mahal, Pak. Ada operasi plastik lah macam-macam, biayanya gede. Di surga nggak ada namanya orang tua, semuanya muda, semuanya ganteng, semuanya cantik. Tapi wajahnya tidak berubah gitu. Itu di surga. Ini kita di dunia ini kan ribet kan, Pak? Hujan ngeluh, enggak hujan ngeluh, panas ngeluh, dingin ngeluh. Makanya banyak sarana agar hidup kita ini di dunia kayak surga gitu. Ada AC yang panas biar dingin, nanti kalau panas, kalau dingin bisa anget, ya kan? Berbagai aksesoris kita gunakan untuk agar nyaman di dunia. Mau renang aja pakai, ya kan, Pak? Mau ke pantai, ibu-ibu mau naik motor pakai apa itu penutup, ya biar jarinya tetap, ya kan? Ribet di dunia, ribet. Udah makan enak perutnya mules, ya kan? Udah mules antri lagi, akhirnya nyesel, mendingan gak makan kalau ngerti begini antri, ya kan? Tapi di surga nggak ada seperti itu, dan itu adalah yang menjadikan orang masuk surga itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu Allah programkan di satu bulan, namanya bulan Ramadan itu. Karena di luar itu syaitan itu gede-gede, Pak. Di bulan Ramadan itu syaitan sudah tugharru syayatin. Ada 3 kata yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata sulsilati syayatin. Sulsilat itu di rantai yang kecil-kecil itu, Pak, rantai yang panjang itu silsilah namanya. Itu silsilah. Rasul menggunakan wasulsilati syayatin. Kemudian istilah yang kedua, Rasulullah menggunakan kata-kata sufidati syayatin. Sufidat itu diikat, Pak. Diikat di kayak tiang gitu, Pak. Kalau sulsilat itu sekedar diikat rantai gitu sehingga nggak bisa bergerak. Tapi bisa mungkin agak gerak-gerak dikit. Tapi ini sufidat itu adalah diikat. Yang ketiga, wa tughallu syayatin, gunakan ghala. Ghala itu yang orang biasa dipakai lehernya atau tangannya dan kakinya, itu namanya ghala. Jadi dari 3 lafal ini menunjukkan bahwa memang benar-benar setan-setan yang gede-gede ini tidak bisa lagi berbuat macam-macam. Tinggal setan kecil-kecil atau setan dari jenis manusia. Nah, ini yang nggak bisa diikat, Pak. Nggak bisa diikat ini. Daya godanya juga besar ini. Daya godanya juga besar ini. Artinya fasilitas untuk takwa itu sangat mudah di bulan Ramadan. Setan-setan sudah yang gede-gede itu udah
diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak dibunuh aja sekalian? Manusia pengennya begitu fasilitasnya, Pak ya. Sudah gaji sebulan minta bonus, ya kan? Sudah kerja di Polri, kerja pula di BUMN, ya Pak? Double gaji, itulah manusia. Masa sama setan kecil aja ente kalah juga, keterlaluan. Terus mana effortnya, mana kata orang sekarang tuh, effortnya itu mana? Artinya Allah ingin effort kita kecil tapi efeknya besar gitu loh. Kan kalau hukum aslinya effortnya besar, efeknya besar kan itu. Di bulan Ramadan Allah ingin effort kita kecil tetapi efeknya yang besar kepada kita. Ini. Maka tentunya kalau kita bicara masalah persiapan hati menuju Ramadan, tentu ini salah satu poin pertama yang harus kita persiapkan dalam diri kita. Dalam rangka ini awal Sya'ban ini, tentu yang sebelum bicara tentang fikih, apa yang membatalkan puasa, bahkan sekarang masalah ini puasanya kapan sih mulainya? Ada tanggal 18, ada tanggal sekian nanti begitu. Sebelum bicara itu adalah bagaimana perasaan kita terhadap mendekatnya kita di bulan Ramadan ini. Yang itu menjadi gacoan kalau minyak gitu, ya kan? Andalan. Bolehlah bulan Rajab agak gimana-gimana, ya kan? Bulan Sya'ban mungkin masih anget-anget, tapi di luar Ramadan nggak boleh lagi. Kata orang Sunda, gasken. Nah itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Maka sebelum persiapan yang lainnya adalah persiapan kita bagaimana, adakah rasa rindu ini bulan yang saya tunggu-tunggu nih. Bulan ini nanti saya akan. Ini bicara tentang bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya dengan mudah sampai pada derajat takwa. Sehingga ada malam nisfu Sya'ban, ntar lagi nisfu Sya'ban. Ini bagian juga persiapan hati kita, Pak. Nanti kalau nisfu Sya'ban dalam hadis Allah Subhanahu wa taala ittala'a khalqih, Allah melihat seluruh hambanya. Kemudian orang-orang beriman diampuni dosanya kecuali dua macam orang, maksudnya bukan dua macam orang. Satunya musyrik, satunya musyahin. Kalau orang itu masih getol dengan kemusyrikannya, jadi malam nisfu Sya'ban ya nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih dagangnya melibatkan jin, melibatkan dukun, ini urusan kita dengan Allah nih. Ini kita siapkan nih. Musyahin itu orang punya masalah dengan sesama manusia nih, ya kan? Nggak mau WA, nggak mau telepon, nggak mau datang, ketemu melengos, ya kan? Kalau rapat nyerang, misalkan nyari kesalahan, berantem, musyahin namanya. Orang begini nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bagaimana mengkondisikan hati kita, Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persiapannya maksimal banget, Pak. Persiapannya maksimal banget. Ramadan itu Rasulullah maksimal banget. Kalau Rasulullah
Kenapa maksimal? Syukran lillah, Pak. Rasulullah jelas masuk surga. Tapi Rasulullah kok ibadahnya maksimal, mentok, Pak. Sampai kita hampir nggak bisa mencontohnya. Misalkan tahajudnya Nabi. Tahajudnya Nabi itu kan satu rakaatnya bisa 3 juz setengah, Pak. Satu rakaatnya itu. Dalam riwayat Bukhari itu tatawaram qadamah, kakinya sampai bengkak, Pak. Aisyah sampai terenyuh, Pak. Aisyah sampai terenyuh. Kok segitunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak dosanya tuh se menembus langit, sholatnya sampai seakan-akan menyiksa dirinya. Kan kakinya bengkak, Pak. Kalau kita kan sholatnya tahajud kita ini kan tarawih kita cari aman, Pak ya. Rakaat kedua apa yang dibaca? Di sini rakaat kedua dibaca apa, Pak? Kulhu kan. Ini kalau diganti jamaahnya bisa kabur. Jamaah tahun ini kita coba agak panjang dikit ya, langsung diprotes, Pak. Rasulullah satu rakaat itu bisa 3 juz setengah. Makanya rakaatnya nggak bisa banyak. Bukan lebih dari 11 tidak boleh, tapi panjangnya rakaat Nabi tidak bisa menjadikan Nabi sholat 20 rakaat. Karena satu rakaatnya sudah berapa jam tuh, Pak? Kalau baca Quran pelan, nanti 1 juz itu kan hampir 1 jam. Apalagi plus agak terbata-bata. Apalagi sampai pakai tadabbur, pakai tafakkur. Padahal sholatnya Nabi itu kalau lewat ayat istighfar, Nabi istighfar dulu. Kalau lewat tasbih, Nabi bertasbih dulu. Kalau lewat sujud, Nabi sujud dulu. Itu bisa satu rakaatnya bisa 2 jam, 3 jam, Pak. Itu satu rakaatnya saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ummu Aisyah radhiyallahu anha tentang Sya'ban, kita di Sya'ban, di awal Sya'ban ini, ditanya oleh sahabat dalam Bukhari Muslim, ditanya oleh sahabat tentang bulan apa Nabi banyak berpuasa sunnah. Apa kata ummu kita Aisyah? Kana yasumu Sya'ban kullahu. Coba. Rasulullah itu kan sudah meninggal ketika ditanya. Dulu puasa Sya'ban sebulan penuh. Illa qalilan. Ini bahasa Arabnya. Rasulullah puasa Sya'ban kullahu illa qalilan. Puasa Sya'ban penuh kecuali beberapa hari saja. Bal kana yasumu Sya'ban kullahu. Tapi kadang-kadang juga puasa Sya'ban itu sebulan penuh, nyambung dengan bulan Ramadan. Kalau awal Ramadan tuh gimana, Pak? Badan lemes kita, Pak ya. Pengennya itu geletak aja gitu, Pak ya. Pengennya ini jam cepet lewat gitu ya. Ngapa-ngapain kayak nggak enak, kerja nggak enak. Jam 9 udah kayak tepar gitu, Pak ya. Kantor-kantor udah kadang-kadang dikeluhkan oleh para manajemen. Ini orang Islam ini kalau Ramadan, aduh, ini kinerjanya turun. Masjid-masjid kalau habis zuhur langsung penuh rebahan. Kan, itu. Jadi di bulan Sya'ban ini Nabi menyiapkan hatinya sedemikian rupa, Pak, biar klik dengan Ramadan itu. Aktivitasnya itu didekatkan dengan aktivitas bulan Ramadan, nyantol ke bulan Ramadan itu, Pak. Umumnya ibu kita Ummu Salamah menegaskan lagi bahwa aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa menggabungkan 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Itu Kanjeng Nabi. Kenapa? Syukran. Berbentuk ucapan itu bentuk kesyukuran Nabi kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena nanti di Ramadan itu malaikat Jibril datang untuk murajaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kerinduan yang besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, dan juga harapan besar Ramadan untuk umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, saking senengnya dengan Ramadan ini, pengennya Ramadan itu di bulan musim dingin. Begitu harapan Nabi untuk umatnya, Pak. Semoga Ramadan ini di musim dingin. Musim dingin itu malamnya panjang, siangnya yang pendek gitu loh, Pak. Kanjeng Nabi itu sampai seperti itu. Bagaimana umatmu ini semuanya mudah puasa, mudah ibadah, sehingga malamnya biar panjang, siangnya yang pendek. Sebenarnya kalau musim panas, siangnya yang panjang, malamnya pendek. Itu Kanjeng Nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya memberikan dorongan yang luar biasa kepada umatnya. Jangan sampai tercecer itu bulan Ramadan karena persiapan kita yang tidak maksimal. Maka rahmat Allah ini harus kita sambut. Allah ingin menggelontorkan rahmatnya, Pak. Ingin menggelontorkan rahmatnya. Kemarin aja ketika Pak Purbaya mau menggelontorkan ini, waduh, itu bank-bank udah siap-siap, Pak. Siap-siap dengan produk-produk perbankannya ini mau digelontorkan dari BI ini, mau diambil sekian. Itu udah, saya termasuk pengawas di bank syariah merasakan itu, Pak. Udah siap-siap ini, kita harus menyiapkan berbagai produk-produk bank syariah karena akan dapat aliran dana dari, itu udah heboh, Pak, heboh karena akan digelontorkan modal. Nah ini kita Allah ingin menggelontorkan rahmatnya, maghfirahnya, pengampunannya, tapi banyak belum ada kelihatan tanda-tandanya ini. Nah ini yang saya takutkan nanti, naudzubillah min dzalik, biasanya kita begitu. Malam-malam pertama masjidnya penuh. Setelah masuk pekan kedua berkurang, ketiga lebih berkurang lagi. Katanya pindah ke kampung, tapi kampung juga jamaahnya ternyata nggak nambah juga. Mestinya kan kalau di kota besar berkurang karena alasannya pulang kampung, di kampung-kampung kebanjiran jamaah dong. Tapi di kampung juga ceritanya sama. Cuma yang ramai cuma satu, Pak, masjid yang di Blitar tuh, Pak, yang sholatnya 7 menit itu. Wah, itu mendekati Lebaran semakin banyak, Pak. Nah, ini tanda-tanda nggak baik. Bagaimana mungkin sholat 23 rakaat diselesaikan dalam 7 menit? Mesti nggak ada tumakninahnya. Ini memprihatinkan. Jadi kalau pengen jamannya penuh, ya tiru itu Blitar. Tapi rusak, itu bukan sholat namanya, itu senam. Itu bagi yang ingin diet ya cocok itu. Sebegitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan Ramadan ini memang Allah akan mendorong kaum muslimin untuk jadi orang yang bertakwa. Kita lihat, Pak, sedikit nih. Saya nggak mau bicara definisi takwa, saya kira sudah sedikit masalah
Orang kalau sudah Allah ingin mudahkan kita dengan ketakwaan ini, Allah mudahkan urusan akhirat kita dan urusan dunia kita. Kalau tadi kita bicara akhirat, Pak, tentang fasilitas Allah pada orang bertakwa di akhirat, Allah Subhanahu wa taala juga ketakwaan bukan saja untuk urusan surga saja di akhirat, tapi juga menentukan kualitas hidup kita di dunia. Kita sering kan Pak dengar orang stroke, orang apalagi Pak jantung ya, macam-macam. Kenapa sih orang stroke? Kenapa orang stres, orang ya kan? Masalah dunia kan? Bukan, nggak ada cerita stroke mikirin akhirat kan Pak? Nggak ada. Kata Gus Baha, nggak ada tuh orang stres mikirin surga. Nggak ada orang stres karena rajin ibadah, nggak ada. Yang stres orang yang getol ngejar dunia. Dikejar-kejar nggak dapat. Hatinya cuma kemerungsung aja, marah, emosi, nggak terima. Ya ini yang bikin orang kemudian asam lambungnya naik kan gitu. Asam lambung naik akan ke jantung, mati kan itu Pak ya. Allah katakan apa bagi orang bertakwa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini yang di surat At-Talaq, Pak. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah ja'ala amruhu yusra. Urusannya itu dimudahkan. Tuh. Kalau kita kan prinsipnya urusan dimudahkan pakai apa, Pak? Pakai duit tuh. Sehingga ada seorang ustadz ceramah ngawur tuh, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam. Rob itu dari kata rupiah, duit katanya. Masya Allah. Jadi ini ngawur. Semoga dia tobat nih, Pak. Bukan Rob itu dari pencipta, tapi Rob kemudian digeser ke rupiah. Rob itu Robi rupiah, artinya duit, tuh, Pak. Jadi urusan akan mudah kalau dengan duit. Loh, ini kurang ajar ini Ustaz. Ya mungkin itu sindiran bagi kita yang memang dikit-dikit pelicin, jadi PNS pelicin, mau masuk jadi driver Gojek dan Grab juga pelicin, jadi tentara pelicin, jadi perwira pelicin, naik jabatan, tugas dinas jual beli. Nah ini kemarin bupati mana Pak? Bupati ini, bupati itu, ini semuanya kan kasusnya pelicin semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa, Allah jadikan semua urusannya mudah. Tentu semua punya masalah, nggak ada hidup nggak ada masalah. Cuma ada yang bikin susah adalah masalah kita nggak selesai, dan yang bikin kita sumringah adalah punya masalah tapi kemudian selesai. Itu yang bikin kita bahagia, awet muda, hidup panjang. Yang cepat mati adalah punya masalah nggak selesai, bahkan semakin buruk. Tetapi dengan semangat takwa, ya ja'alakum min amrihi yusra. Itu di dunia, Pak. Wa may yattaqillaha yukaffir anhum sayiatihim. Barang siapa yang bertakwa maka diampuni dosa-dosanya. Wa may yattaqillaha wa may yattaqillaha, Saudara Muhammad di surat At-Talaq itu yang ujungnya kemudian warzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalah rezeki ada kaitannya dengan ada ketakwaan. Ustadz Yusuf Mansur dulu pernah ketemu dengan seorang pemulung. Kemudian dia tanya, "Bapak sholat enggak?" "Enggak, Pak."
kasih duit memang. Ngerti nggak bapak ini kan hidup susah ya. Ya pemulung berapa sih pak? Pemulung apa itu? Botol-botol gitu pak, ya kan? Yang mungkin sekilo cuma berapa, ya kan? Disyaratkan oleh beliau, insya Allah yakin kalau bapak sholat 5 waktu, saya yakin bapak akan tidak seperti ini. Ya kan? Ternyata karena beliau ceramah-ceramah, ketemu lagi pak di sebuah tempat, ketemu lagi dengan bapak itu. Gimana pak pesan saya dulu, sholat nggak pak? Enggak. Ya begini nih. Ini ada korelasi antara seretnya rezeki kita dengan tingkat ketakwaan kita. Ini urusan dunia pak, urusan dunia. Makanya ketika Maryam yang hidupnya bahasanya sekarang diabdikan untuk rumah Allah di zaman orang Yahudi, itu beliau nggak kemana-mana, datang makanan yang bukan musimnya. Maryam pak, Maryam orang yang bersih, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Zakaria datang ke tempatnya, sudah ada makanan, padahal Maryam juga nggak belanja dan sebagainya. Ditanya, dari mana ini? Hadza min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kan sering menggunakan matematika Pak ya, matematika ya. Itu sebab musabab itu kan sering mengikat kita banget. Ketika Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam dalam kondisi terusir sendirian, melahirkan di bawah pohon kurma yang tidak sedang berbuah. Sebagian para mufasir itu cuma pohonnya doang, nggak ada apa-apanya. Apa kata Allah? Wa huzzi ila jid'in nakhlatin tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Bayangkan Pak, ini ketakwaan Pak. Maryam tuh sabar walaupun seorang wanita yang bersih, suci, kemudian hamil tanpa suami. Bisa bayangkan Pak, kalau perempuan yang nakal hamil ya lumrah. Ini jenengan orang baik, sehari-hari di masjid. Ini Maryam nih, gak pernah pacaran, gak pernah apa-apa, tiba-tiba hamil. Kira-kira ada orang percaya Pak, saya hamil karena Allah gitu? Mana ada orang percaya? Orang bilangnya apa? Gatal juga nih. Apalagi netizen Pak. Kira-kira nahan kan Pak? Orang yang saya ini salah apa kalau Maryam dijalani itu Pak dengan ketakwaannya. Tapi ketika melahirkan, tanya ibu-ibu melahirkan kan badannya udah lemas, gak ada tenaganya Pak ya. Makanya kadang-kadang dokter sekarang suaminya suruh hadir ketika istri melahirkan. Konon katanya biar gak pengen punya anak lagi, lihat istrinya kesulitan melahirkan, biar laki-laki tuh gak tega nantinya, biar sukses program KB-nya Pak. Lihat ketakwaan itu Pak. Bayangkan pohon kurma, jangan tahu kan, itu kan mirip dengan pohon kelapa, bahkan mungkin lebih gede ininya apa namanya pokoknya itu Pak. Jangan bisa nggak goyang pohon kelapa itu Pak? Yang goyang kan badan kita Pak, tapi pohonnya nggak goyang. Itu Maryam yang baru melahirkan ketika kelaparan, kata Allah wa uzi bijid innakhlatin tusaqit 'alaiki rutaban. Maryam, kalau kamu ingin makan, apa bahasa Jawa ini, horakan apa itu goyang itu pohon kurma. Kira-kira kurmanya jatuh nggak Pak? Orang paling nempel gini doang Pak. Terus bagi Allah sangat mudah. Kata Imam Tobari, itu tadinya cuma pokok, tidak ada buahnya.
Karena lahir di musim dingin, kurma itu tumbuh buahnya muncul di musim panas. Jadi hampir mustahil namanya kurma akan jatuh, itu mustahil kalau ada kurmanya Pak ya. Tapi bagi orang bertakwa itu sedikit gerakan mungkin dibutuhkan 100 atau 1000 tenaga, tapi hanya dengan sentuhan Maryam, usaha yang kecil menghasilkan efek yang besar. Rutoban janiyah. Rutob itu apa sih Pak? Rutob itu bukan kurma, rutob itu kurma muda Pak. Kalau kurma tua itu tamer namanya, tamer. Tapi kalau rutob itu dia masih kuat di tangkainya itu Pak. Kalau ada buahnya ketika itu ya. Mustahil Maryam bisa menggoyang pohon kurma. Ini masalah rezeki. Min haitsu la yahtasib. Maka kembali ke tema suasana batin kita, maka kita konsentrasi kepada ini Pak. Pastikan bahwa iman kita yazid wala yanqus. Sekarang di Sya'ban ini Pak. Karena nanti di bulan Ramadan itu yang bisa menerima program-program Allah itu hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang cukup. Modal imannya besar. Ini Allah mau melontarkan nih. Yang bisa menyerapnya itu orang yang sudah menyiapkan keimanannya yang lebar, besar. Sehingga ketika Allah kasih itqun minan nar di 10 hari terakhir, enggak kepondal-pondal, Pak. Enggak kehabisan iman. Tapi dia justru semakin gas, Pak. Ketika orang sudah mulai sibuk dengan urusan duniawinya, justru orang yang menyiapkan imannya justru semakin merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke iktikaf itu di malam 21, keluarnya Idul Fitri, Pak. Tuh, kalau jenengan kita kuat, Pak. Paling kita kan cari kapan ganjilnya nih, Ini ganjil kok genap nih. Udah begitu datangnya paling jam 12, jam 1, setelah itu sedikit sebentar tidur, gelebrak. Rasulullah masuk nggak keluar kecuali bersama beliau khutbah Id. Nabi pun yang ngerti kemampuan iman kita nggak akan sebesar beliau. Makanya kata Nabi, yaudah buat kalian cari aja yang ganjil yang penting dapat Lailatul Qadar. Itu pun juga dari sekian 200 juta kaum muslimin paling nggak sampai 10%, 5% yang bertahan dalam kondisi yang siap di bulan Ramadan itu. Padahal semakin berakhir Ramadan itu semakin Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tadi dibaca oleh imam kita, Masya Allah, bahwa yang dipanggil itu keimanan kita. Jadi kalau kita nanti itu terbata-bata di bulan Ramadan, orang pada berangkat tarawih, kita masih pakai kolak, masih ngolak aja, Pak. Tanggung nih. Saya yakin sholat kalau dalam keadaan perut yang kenyang, apalagi imamnya, mesti bacaannya kacau balau, Pak. Gitu. Pastikan di bulan Sya'ban ini spiritual kita naik nih. An Abi Hurairah, al-imanu yazidu wa yanqus. Di saat Sya'ban ini bolehlah Rajab kemarin yanqus, sebelumnya yanqus, sekarang yazid. Harus yazid. Harus nambah iman kita. Tandanya apa? Ini kata sahabat yang lain ketika mengomentari pernyataan Abu Hurairah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa kurang.
Qala Umair ibn Habib al-Khutami radhiyallahu anhu li sahabi. Fi hadzal khabar dalilun ala anna al-imana yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita ingin ketakwaan instan, ya, ketakwaan instan di bulan Ramadan, ya hari ini kita harus pastikan hari demi hari iman kita yazid, nambah, jangan berkurang. Kita lakukan amal-amal yang sederhana. Yang penting imannya targetnya naik. Mulai puasa Senin Kemis, yang tidak puasa Senin Kemis mulai puasa Senin Kemis. Yang sudah Senin Kemis nambah lagi, puasa tambahin lagi. Syukur-syukur kalau sampai nisfu Sya'ban. Syukur-syukur kalau biasa ya bablas saja nggak apa-apa. Walaupun Nabi mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah pertengahan Sya'ban jangan puasa. Kata para ulama, ini bagi orang yang nggak biasa puasa. Begitu Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Ini bagi yang orang-orang yang masih udah, kalau sudah setengah Sya'ban udah nggak usah puasa, istirahat aja. Tapi bagi orang yang memang sudah Senin Kemis dan sebagainya, terusin aja, gak ada masalah. Karena Rasulullah puasa Sya'bannya sampai nyambung kepada bulan Ramadan. Terus alamat tandanya apa ini? Kalau iman kita nambah, wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Terus gimana kita ngerti ngukur iman kita ini naik apa enggak gitu? Apa kata sahabat Umair ini? Gampang saja, ukurannya gampang, kompetensinya gampang, indikasinya gampang. Nek kamu serius, ya kan? Apa itu? Idza dzakarna rabbana fa khasyaina. Kalau kita ingat Allah muncul rasa takut. Ingat Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung tak ada perasaan. Oh, segera buru-buru persiapan ke masjid. Pak, istighfar, Pak. Astagfirullah. Mulai emosi nih. Kan dengan istrinya, Pak belum bayar ini, mulai bukanya istighfar Pak, astagfirullah. Tapi kalau tambah, ini bahaya. Idza dzakarna rabbana fa khasyaina. Kalau kita disebut nama Allah, menyebut nama Allah, itu dalam hati kita ada khasyaina. Wa dzalika ziyadatu. Itulah tanda-tanda imannya nambah. Tapi sebaliknya wa idza ghafalna wa nasina, kalau kita mengabaikan Allah, as-salatu khairum minan naum, Quran diabaikan, Quran lewat, Pak baca Quran Pak, nanti aja, nanti deh, ntar aja, diabaikan, Allah dilupakan. Doyakna, fadoyakna, kita sia-siakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa cuma gantungin orang aja. Kalau imamnya nggak doa. Doyak. Fadzalika nuqsan. Itulah tanda-tanda iman kamu sedang turun. Nah, semoga sedikit dari diskusi kita ini bisa memberikan bekal untuk kita meraih anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, dan semoga kita semuanya ketemu dengan bulan Ramadan. Kita coba selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, karena tinggal Sya'ban sama Ramadan. Ini doa yang paling gampang, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Agak sedikit tegas, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku sampai di bulan Ramadan. Wasallimni ila Ramadan, dan hantarkan aku juga dengan Ramadan. Ramadan datangkan, aku juga temukan dengan Ramadan. Jangan sampai Ramadan datang kitanya tepar, Pak. Nah ini
Ramadan datang tapi kita tepar, ya kan, asam uratnya kambuh, akhirnya nggak terawih. Ini namanya nggak ketemu nih. Ramadan datang, kitanya yang kabur. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan liya. Hantarkan Ramadan juga padaku, wa taqabbulan, dan nanti kalau ketemu amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ketemu sehat tapi gak ngapa-ngapain. Nah, ini celaka juga nih Pak, celaka ini. Sehat tapi kok kenapa sih nggak males tahajud, males tarawih cuma ya asal dilihat orang itu. Nah, semoga kita nggak alami semuanya, tapi kita seperti yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyambut dengan sukacita kedatangan Ramadan. Dan semoga apa yang dikatakan ulama kita, man fariha fi dukhuri Ramadan, barang siapa yang sukacita menyambut kedatangan Ramadan, haramallahu jasadahu minan niran. Semoga jasad kita dengan kecintaan kita, sukacita dengan kedatangan Ramadan, jasad kita nanti dikubur di akhirat dijaga dari api neraka. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. فبأي آلاء ربكما تكذبان